Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat nikmat sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bermajlis ilmu, menambah pahala, menambah ilmu yang bermanfaat, dan semoga dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnahnya. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mempelajari sunnah dan adab Nabi yang berkaitan dengan berkunjung, bersilaturahim, bertamu ke rumah seseorang, menyambung silaturahim. Cukup banyak, maka kami langsung saja menyampaikan. Yang pertama, adabnya adalah istihdar niyatin salihah. Hendaknya ketika kita ingin berkunjung, bersilaturahim dengan sahabat lama, dengan saudara, diawali dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas, bukan karena nak minjem duit, baru nyambung lah 2 tahun tak muncul, sekalinya muncul minjem duit misalnya. Bukan, memang datang ke rumah orang itu tidak ada lain karena ingin menyambung silaturahim. Bahkan ini ganjarannya, pahalanya luar biasa sekali. Ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau bercerita, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkunjung ke rumah saudaranya di suatu kampung, di suatu negeri. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Di tengah perjalanannya menuju rumah dulurnya tadi yang sudah lama tidak dikunjungi, Allah utus malaikat. Kemudian malaikat itu mengubah wujudnya menjadi manusia, mendatangi orang yang sedang silaturahim atau sedang menuju rumah saudaranya tadi. Ditanya, aina turid? Wahai laki-laki, Anda mau kemana? Laki-laki itu menjawab, uridu akhalli fi hadhil qaryah. Aku mau berkunjung dulu, aku punya dulur, punya sahabat, lama tidak bertemu. Rasanya kangen, dia tinggal di kampung inilah. Malaikat kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu datang ke rumah dia ini karena nak ngambil manfaat? Ada sesuatu tujuan, kemaslahatan? Kata dia, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku cuma ingin menyambung silaturahim saja karena Allah. Aku sayang, cinta dengan dia karena Allah. Apa kata malaikat itu? Qal fa inni rasulullah ilaik. Ketahuilah aku ini adalah utusan Allah, memberitahumu bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang yang menyambung silaturahim dengan dulurnya, apalagi sudah lama tidak berjumpa, itu mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1 bulan yang lalu kami berkunjung ke salah seorang jamaah. Karena saya kehilangan beliau beberapa hari, saya tanya, Pak Haji dari mana?
Kata beliau, dari Jakarta Ustaz, dari Tanjung Priok katanya. Ngapoi Pak Haji? Iya Ustaz, entah kenapa aku itu teringat dulu di tahun-tahun 70-an ada wong yang merantau ke Palembang sini. Tinggalnya sama wong tua kami. Tinggal lama sampai punya usaha di sini, tapi sekitar awal-awal 90-an beliau memutuskan untuk tidak tinggal lagi di Palembang, merantau. Kami cari tahu kabarnya ada di Jakarta. Nah, aku tuh pengen nyambung silaturahim Bapak Ustaz, biar anak-anakku kenal juga dengan keluarga itu. Ketika beliau cerita itu, yang terpikir dalam pikiran saya adalah hadis ini, Pak. Hadis ada orang jauh-jauh hanya ingin menyambung silaturahim, bukan karena nak minjem duit, bukan karena apa. Murni karena ingin menyambung silaturahim yang sudah lama terputus. Nah, kira-kira Bapak coba kira-kira scroll nomor HP kita. Ada ndak kawan yang sudah 2 tahun, setahun, 3 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun ndak pernah, sudah lama ndak berkomunikasi, sudah lama nggak bersilaturahim. Kalau ada, sambunglah. Bila perlu datangilah. Ya, insya Allah kita akan dapatkan naungan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Adab yang kedua, berkunjung ke rumah seseorang adalah adamul iktsari minaz ziyarati li darajatil ifrad. Jangan terlalu sering berkunjung ke rumah kawannya sampai berlebihan. Pagi datang, siang muncul lagi, sore datang, besoklah numpang makan dia nih. Pagi ada, baru buka nak pintu pagi-pagi nak berolahraga, lah muncul. Siang nak sholat zuhur, ada lagi. Ada enggak yang cah itu Pak kenal? Sampai-sampai saking seringnya tadi, Pak itu Pak kawannya nunggu di teras, biar lama aku nak tidur. Nah, saking enggak berarti lagi orang itu. Karena terlalu sering, enggak bagus juga. Sesuai dengan titah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Zur ghibban tazdad hubban." Berkunjunglah jarang-jarang, niscaya akan bertambah sayang. Itu pesan Nabi. Ya, kita kalau tidak ketemu kawan sudah setahun, apa kira-kira Pak? Kita peluk, ya, pengen ngobrolnya lama, wah bercerita, apalagi yang sudah puluhan tahun tidak bertemu, kawan SMA dulu misalnya, kawan kuliah. Tapi kalau pagi muncul, kayak siang muncul, sore muncul, lah bosen juga jengoknya. Ini titah dari Nabi Muhammad, jangan terlalu sering. Yang ketiga, taharril awqatil munasibati liziarah. Betul-betul memperhatikan waktu yang pas untuk berkunjung. Karena nggak semua waktu itu kan, ya nggak mungkin uang nak berkunjung jam 12 malam, maling. Nak berkunjung ba'da subuh. Iya, kita nak ngaji, nak macam-macam. Saya termasuk pribadi tidak nyaman kalau didatangi pas azan. Itu serba salah ya Pak. Satu sisi kita nak ke masjid, satu sisi kita nak nyambut tamu. Maka dari itu kami pribadi kalau berkunjung ke rumah seseorang, karena mungkin hambatan di jalan macam-macam, sampai akhirnya sampai ke rumah yang dituju itu pas azan. Lebih baik kami tunda ke rumahnya Pak. Kami selesaikan dulu ke masjid, selesaikan sholat, baru ke rumah. Daripada kumaksonian pas azan di rumah wong, orang merasa singkuh, merasa tidak nyaman. Apalagi kita tahu dia ini rajin sholat wongnya. Ya, rajin ke masjid. Sehingga berziarah, berkunjung, bersilaturahim, bertamu, juga ada waktu-waktunya. Itu adabnya. Bila perlu konfirmasi dulu, kira-kira jam berapa aku bisa berkunjung, jam berapa ada di rumah. Apalagi kalau suami istri, kira-kira suaminya ada di rumah kapan, biar tidak terjadi fitnah. Yang berikutnya, sunnahnya saat berkunjung bersilaturahim ke rumah orang, an yaghudda basarahu an maharimi ahlil bait, agar menjaga pandangan dari wanita-wanita keluarga rumah tersebut. Ya, jaga pandangan. Jangan
apa bahasa wong kitanya, wong Jawa mungkin nyebutnya jelalatan. Matanya tadi Pak. Siapa lagi sampai ngabsen. Siapa itu Pak? Siapa itu? Nah, sampai ngelirik ke dalam. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ghafir, ya'lamu khanital a'yun wa ma tukhfis sudur. Ada pandangan-pandangan mata-mata yang dianggap mata pengkhianat. Kata sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud mata pengkhianat adalah seseorang yang bertamu ke rumah tapi matanya ngeliatin istri orang, ngeliatin anak gadis wong. Duduk dia di ruang tamu. Ya, begitu lengah sedikit tuan rumahnya matanya lah ke sana. Nah, yang semacam ini dianggap mata yang berkhianat, mata yang berkhianat. Tidak boleh, selaku orang muslim harus menjaga pandangan dari istri, anak gadis, siapapun perempuan yang ada di rumah itu. Yang berikutnya, an yajlis ad-dhaifu haitsu ya'dhanu lahu sahibul bait. Hendaknya yang bertamu tadi duduk di posisi yang telah diarahkan oleh tuan rumah. Kita kan kadang-kadang kalau main ke rumah wong, yang punya rumah itu, silakan Pak Haji, silakan. Tangannya itu ngarah ke tempat tertentu. Tapi seringkali kita dapati tamu itu, enggak Pak Haji, aku sini baik. Itu tidak pas, bahkan tidak sesuai dengan adab Islam. Disuruh duduk sebelah kanan, milih duduk sebelah kiri. Kenapa? Karena biasanya tuan rumah ketika mengarahkan satu posisi, dia ada maksud, Pak. Misalnya di antara maksudnya, dari posisi itu tuan rumah yakin dia tidak bisa lihat aktivitas keluarga di rumah. Mungkin ada istrinya lagi masak, tidak berjilbab, anak gadisnya baru metu keluar kamar mandi, macam-macam. Sehingga tuan rumah mengarahkan. Nah, kita sebagai tamu, ketika tuan rumah sudah menunjukkan kursi tertentu, ikuti. Bukan, jangan Pak, sini baiklah akulah. Di luar baik kalau cak itu Pak. Betul baik. Nah, ini salah satu adab yang harus diperhatikan orang yang bersilaturahim ke rumah seseorang. Yang berikutnya, alla yutliqa basarahu fima haulahu min asasin wa nahwih. Matanya jangan jelalatan melihati perabotan rumah. Perabotan rumahnya, Pak. Dihidangi minuman, diangkatnya gelas. Wih, bagus juga Pak, beli di mana gelasnya? Lah. Nah, matanya keliling jingoki wong. Sampai terkadang tuan rumah terpaksa berbohong karena komentar daripada tamu tadi. Kebetulan dia jelalatan jingok plafon rumah yang tuan rumah ini lah jebol, lah rusak. Wih, Pak Haji, plafonnya jebol. Oh iya, barusan kemarin itu. Memang nak didandan besok, padahal 2 tahun itu Pak. Akhirnya dia terpaksa berbohong gara-gara si tamu ini suka keliling matanya ngomentari rumah uang. Sampai nanyo ini karpet beli di mana? Nah, ini beli di mana? Nah, galau. Tidak bagus. Yang semacam itu tidak etis. Ini sederhana Pak, tapi membuat orang nggak nyaman. Akhirnya kedatang berikutnya, enggak galau aku nerima uang itu. Di komentarnya galau rumah kita ini. Nah, ini adab yang berikutnya. Yang berikutnya alla yarfa' sautahu fil bait. Tidak boleh mengeraskan suara di rumah orang. Ya, sampai berteriak-teriak misalnya di rumah orang, tidak pantas. Ya. Waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya. Rendahkan suaramu apalagi di rumah orang. Yang berikutnya saya agak cepat karena cukup banyak. Alla yuhawil at-tasammu' aw at-tajassus ala ahli al-bait. Tidak boleh tamu nguping pembicaraan tuan rumah.
tahu nguping, Pak. Yang punya rumahnya, Pak bentar ya, dengar deh, aku nak masuk bentar. Begitu masuk, nak ngomong sama wong rumahnya, nah dia nguping. Caknya dia nak ngusir kita. Tak boleh. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu sangat-sangat tidak beradab, sangat tidak. Apalagi sampai tajassus. Tajassus itu mata-matai. Mata-matai tuan rumah. Itu juga termasuk adab yang tidak pantas. Yang berikutnya, nah ini ibu-ibu terutama, alla yatruka auladahu ya'ithuna fi buyutin nas. Tamu hendaknya tidak membiarkan anak yang dibawa, yang masih kecil, itu bermain di rumah tuan rumah yang sampai meresahkan. Kadang-kadang kita punya tamu bawa anak kecil, cak kami misalnya Pak, di rumah kami itu, di ruang tamu ada akuarium. Ada tamu masih ya 3 tahun, 4 tahun, nah gebuk akuarium kami. Kami nak negurnya kage, maman. Wong tuanya biasa baik. Kita lah dar jantung kita, nah pecah akuarium kami. Nah kalau kita bertamu, berziarah, bersilaturahim ke rumah seseorang dan bawa anak kecil, dijaga. Kadang-kadang sampai masuk ke rumah kamar pribadi kita, dia nyelonong masuk. Ada tipikal anak yang mungkin agak agresif, masuk. Nah, tugas siapa itu? Tugas kita. Tugas daripada orang tuanya. Tidak membiarkan anaknya bermain, berteriak, lempar-lemparan, bermain bola di rumah wong, dan sebagainya. Kenapa? Sekali lagi, tuan rumah serba salah. Nak negur, kaget singgung wong tuanya. Ndak ditegur, jantung ini nak berdebar-debar rasanya. Iya. Kaca TV kita, televisi kita, nah dilemparnya bola, kayak pecah dan macam-macam. Nah ini adab yang sangat mulia, harus diperhatikan. Jangan membiarkan anak-anaknya bermain yang kemudian mengkhawatirkan daripada tuan rumah. Yang berikutnya, alla ya umma ahlal baiti fi baitihi. Tidak diperkenankan tamu menjadi imam sholat di rumah tuan rumahnya. Mentang-mentang kita kiai, mentang-mentang kita ustaz besar misalnya. Begitu, ayo sholat. Buat saf, buat sejadah macam-macam, langsung ambil posisi sebagai imam. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara qauman fi baitihim fala ya ummahum. Barang siapa yang berziarah, berkunjung ke suatu kaum di rumah mereka, fala ya ummahum, janganlah ia mengimami keluarga tuan rumah itu. Wal ya ummahum rajulun minhum, hendaknya anggota rumah itulah yang menjadi imam sholatnya. Ya. Tetapi Ustaz, terkadang kan tuan rumahnya ingin memuliakan, kebetulan yang datang gurunya, yang datang ustadznya, dia pasti nak menghormati. Mak mano kalau dia yang minta? Nah, ada pengecualian. Kata Nabi Muhammad, illa biiznih, kecuali diizinkan tuan rumah. Ya. Termasuk kalau kami ngisi di beberapa masjid, kami jarang nyelonong jadi imam begitu, Pak. Sampai imam setempatnya, imam rotibnya mempersilahkan. Ya. Atau kecuali akad dari awalnya Ustadz ngisi sekaligus ngimame, tapi jarang yang ngomong sampai cah itu. Nah, ini juga bagian daripada adab, tidak mengimami di rumah seseorang kecuali diizinkan. Yang berikutnya, adamu italati ziarah,
jangan terlalu lama berkunjung di rumah orang. Apalagi kita tahu dia nak ada acara lain misalnya. Kami misalnya kadang pernah mobil lah dipanas ke. Tas itulah di pinggir kami lah kami gendong. Gerbang lah kami buka. Datang tamu. Ya kan tahu berarti aku ini nak metu masuk ngobrol cerita lama. Sedangkan sunnahnya Nabi tidak boleh motong omongan wong, tidak boleh nyudahi sampai dia yang sudah. Oh, tidak ngerti mak mano panjang kita serba salah. Akhirnya kadang buat siasat pura-pura ditelepon wong rumah. Kami WA wong rumah dek telepon dek biar pacak berangkat kami ini. Nyasati ya. Itu tamu yang tidak ngerti. Kalau tamu yang ngerti, oh Ustaz nak berangkat dengat baik Ustaz. Sudah dengat. Ini tidak ceritanya kita lah ditunggu Masjid Ar-Rahmah. Iya. Tadi telepon Ustaz Termizi, mana Ustaz? Nah ini hendaknya jangan terlalu ramah. Apalagi kalaupun nginap maksimalkan 3 hari baik. 3 hari. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, jangan menginap di rumah orang sampai membuatnya berdosa. Maksudnya sampai membuatnya berdosa, tuan rumahnya itu mohon maaf mungkin ekonominya lagi susah. Dia jamu tamu sehari lah agak bisa, 2 mulai pusing, 3 mulai ngutang dia. Ngutang ke wong, akhirnya terjerumus pada dosa. Kata Nabi Muhammad, kalau bertamu jangan sampai membuat tuan rumahnya berdosa, ya. Berdosa. Yang berikutnya, tidak mengomentari makanan yang dihidangkan. Ya, nauzubillah kalau ada orang etikanya cak itu, Pak. Makan misalnya, asinian masakannya, Pak. La ilaha, tamu ngomentari makanan. Sudah, Pak, kalau ndak enak diem bembek yang lain. Kata Rasulullah, jangankan di rumah orang, di rumah pribadi saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma'aba ta'aman qattu in ishtahahu akalah wa in karihahu tarakah. Tidak pernah Nabi Muhammad sekalipun mencaci makanan, mengomentari negatif makanan. Kalau beliau senang, beliau makan. Kalau beliau tidak senang, beliau tinggalkan. Sudah. Nah, jadi tidak boleh tamu mengomentari buruk. Masakannya kurang pedas, Pak. Ya Allah, tamu. Catat namanya Pak yang cah itu. Cukuplah terakhir kali dia datang ke rumah. Apalagi minta atau nanyo yang dak kate. Nemenian memang. Uang tuan rumah lah nyiapkan telur, nyiapkan ayam, nyiapkan tempe. Nanyo dia, pindangnya kate Pak. Lah nanya pindang pula. Catat namanya Pak yang cah itu. Tidak pantas sampai akhirnya tuan rumah tadi nyuruh anaknya pokoknya cari pindang di kamar. Saking tamu yang tidak kate adab ini Pak. Ya orang lagi dimasakkan ayam, masakkan telur, masih nanya pindang pula. Dibuatkan pindang baung, nanya pindang patin. Nauzubillah. Termasuk tidak boleh minta bungkus. Ada enggak Pak tamu yang minta bungkus? Pak Haji bungkus sih Pak Haji. Enak. An-nasu ajnas. Memang manusia itu macam-macam Pak. Kita mungkin tidak masuk akal, tapi adonian Pak. Bertamu minta bungkus. Tetapi kalau dibungkusi tuan rumah,
Ya alhamdulillah dibawa. Dengar Ustaz, kenapa Pak? Kayak dengar, oh rupanya lagi dibungkus kenyal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini adabnya orang tersebut ya. Yang berikutnya, ini agak berat yang berikutnya ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tamu jika dia berkunjung ke rumah saudaranya, kawannya, sahabatnya, kira-kira dia melihat sesuatu yang mungkar misalnya, maka salah satu adabnya justru menasehati. Misal yang paling sering kami dapati kalau berkunjung ke rumah orang misalnya, di rumahnya itu sering ada patung Buddha Culai. Tahu patung Buddha Culai, Pak? Siddhartha Gautama. Mungkin hadiah dia jalan-jalan dari Borobudur, mungkin kan dibelinya patung, dipajangnya di ruang tamu misalnya. Boleh enggak kira-kira di rumah orang muslim ada patung Tuhannya orang lain? Enggak boleh. Kita lihat sebagai tamu misalnya. Ya. Maka kita sampaikan, Pak Haji mohon maaf Dian, setahu kami, aku ini pernah ngaji, enggak boleh rumah kita ini ada patung Tuhan lain. Oh iya Pak Ustaz, iya. Iya Pak Haji, soalnya begini. Itu tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab bahwa kita tamu, jika melihat suatu kemungkaran, atau misalnya tuan rumahnya belum terjenguk sholat, kita datang, misalnya sudah sholat misalnya, beliau sendiri mengatakan belum sholat, sudah mau waktunya habis, belum gerak-gerak juga, Pak Haji mohon maaf, kaget baik kita lanjutkan ngobrolnya, Pak Haji kayaknya belum sholat, sholatlah dulu Pak Haji, nyantai baik kami di sini aman insyaallah. Disampaikan, jangan dibiarkan dia sampai meninggalkan sholat. Atau istrinya nyambut kita tidak berjilbab, nyambut kita, bisikkan, mohon maaf Pak Haji, kalau pakai uang rumah ibunya berjilbab tidak apa-apa. Pastinya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, insya Allah diterima. Ya, insya Allah diterima. Yang berikutnya, alla yansarifa illa ba'da idzni sahibil bait. Hendaknya yang bersilaturahim tadi tidak pulang sampai diizinkan tuan rumah, tidak nyelonong balik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indah fala yaqumanna hatta yasta'dzinahu." Jika salah satu di antara kalian berkunjung di rumah saudaranya dan duduk di sana, janganlah dia beranjak pulang sampai minta izin. Pak Haji, dengar aku nak buang hajat dulu misalnya. Tuan rumahnya ngomong sama tamunya, bentar ya aku nak buang hajat dulu. Masuk. Begitu buang hajat balik. Lah balik tuan rumah tamu tadi. La ilaha illallah. Itu namanya tamu kurang ajar, Pak. Iya. Tidak berpamitan ya. Yang berikutnya, an yashkura ahlul baiti ala istidafatihim ya. Maka di antara adabnya adalah berterima kasih atas jamuannya. Itu mungkin dianggap orang basa-basi, tapi itu sunnah Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ada basa-basinya, Pak Haji, oi makasih nian, oi aku lah dijamu, lah keluar kopinya, lah keluar ini. Makasih nian, makasih, jazakumullahu khairan. Ucapkan jazakallah, kata Nabi, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tastati'u faqulu jazakallahu khairan. Jika saudaramu berbuat baik kepadamu, maka balaslah semampu kalian. Kalau tidak mampu membalas kebaikan orang, minimal ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah yang memberikan balasan yang terbaik. Ya, itu adab yang berikutnya, yaitu berterima kasih. Yang terakhir, adabnya adalah mendoakan
mendoakan tuan rumah. Oh, makasih Pak Haji, ya Allah. Kami lah nyicip ininya, kenyang. Kami lah dibungkusi pula, katanya. Semoga Pak Haji sehat, keluarga sehat, berkah terus rezekinya. Doa, ya. Doa yang kita mampu sebagai bentuk terima kasih juga kita kepada beliau. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yakin beberapa hal di antaranya sudah kita amalkan. Ya, terutama buat bapak yang generasi-generasi di atas 80-an, caknya ini sudah diajarkan wong tua kita dulu. Tetapi hari ini kita ya kehilangan adab-adab semacam ini di generasi muda, ya, walaupun tidak semua, maka menjadi tanggung jawab kita. Apa yang kita dapat ini kita sampaikan minimal ke anak kita, ke cucung kita, ya. Sampaikan kepada mereka kalau bertamu ada akhlaknya, ada adabnya, agar kemudian tidak mengecewakan daripada tuan rumah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Di luar materi juga silakan. Isya kita jam berapa ya? Ya 11. Ya, masih ada sekitar. Atau kecepatan kami nyampaikannya tadi banyak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan, ibu-ibunya. Jika tidak ada, tumben biasanya banyak yang tanya di sini. Ya. Kami tambahkan beberapa poin, ya, beberapa poin. Di antaranya dalam berkunjung ke rumah seseorang, terutama ketika adab masuk ke rumah orang. Yang pertama mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum sampai 3 kali, dan sangat dianjurkan at-ta'rif binafsih, yaitu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum Pak Haji, dengan Pak Herman tetangga Pak Haji. Oh, mengenalkan. Sekarang sunnah ini yang mengamalkannya tukang paket Pak. Sopi Pak Haji, oh Sopi Ustaz. Yang mesen siapa? Nama Ustaz yang panggil. Pesen Sopi Ustaz. Kenapa disunnahkan ta'rif ini, mengenalkan dirinya untuk memberikan ketenangan kepada tuan rumah. Kan kita kalau ada yang mengucapkan salam kita tidak tahu, sering bertanya-tanya kan Pak. Assalamualaikum, apalagi suaranya asing. Siapa dek? Coba ngintip-ngintip dulu dari jendela misalnya. Tapi kalau dia dari awal sudah ngasih sinyal, ya, maka kami pernah sampaikan waktu itu ke tukang PLN dan PDAM, yang kan biasanya tukang PLN tuh masuk baik ke halaman, nyatet dewe, ndak ngomong, ndak apa, balik dewe. Sama PDAM juga cah itu datang cek dewe. Seharusnya kan Assalamualaikum Ustaz atau Assalamualaikum Pak dari PLN. Oh tenang gitu. Kalau ada orang datang nyatet siapa dia ini, tidak tahu. Ya. Tukang PDAM juga cah itu. Assalamualaikum Bu, maaf Bu dari PDAM mau ngecek. Oh siap. Itu sunnah. Jadi selain mengucapkan salam, juga at-ta'rif binafsih, ini mengenalkan dirinya. Ya. Nah, itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilarang menghadap pintu. Jadi kalau udah ngetok pintu mengucapkan salam, jangan wajah ini depan pintunya, balik badan. Ketok balik badan kita. Kenapa? Ya agar ya pastinya kalau dibuka khawatir ya terlihat sesuatu yang tidak harusnya dilihat. Ya. Bukannya malah diintip. Gitu ini. Assalamualaikum. Nah, dijingoknya dari ventilasi tadi. Bu. Ya,
Sampai naik ventilasi, dijenguknya. Kate uang kate uang. Sunnahnya balik badan, dia malah ngintip. Ada yang masuk, tidak dibukanya lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Iya. Nyelonong masuk dapur wong misalnya. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang harus diperhatikan. Yang berikutnya ngetok pintu maksimal 3 kali, salam juga 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak direspon, hendaknya pulang. Tapi daruratnya nih Ustaz, ini daruratnya kami. Oh, kalau darurat lain cerita. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Ya, kedaruratan membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Ya, kalau darurat misalnya, naudzubillah, ada keluarganya kena serangan jantung, butuh pinjam mobil, macam-macam, dia butuh nian, bantuan orang, nah, itu lain cerita, tidak apa-apa, lebih dari 3. Tapi sekedar kunjungan biasa, ya, maka batas maksimalnya adalah 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, itu beberapa tambahan daripada adab bersilaturahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika tidak ada yang ditanyakan, coba diingat-ingat, ada tidak kira-kira kawan kita, dulur kita, ya, yang sudah lama tidak dikunjungi. Ya, jika ada, jalinlah silaturahim. Insya Allah Allah akan panjangkan umur kita dalam keberkahan dan Allah berikan rizki. Kata Nabi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, maka jalinlah silaturahim. Enak sekali kemana kita pergi, ada dulur bisa kita hampiri, kita dijamu, itu satu kenikmatan tersendiri, ya, buah daripada bersilaturahim. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu-ibu nggak ada yang nanya ya? Kata, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.